perjalanan. Dibuka surat 99, surat Al-Zalzalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tashaa ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, kita bertemukan lagi dalam majelis ilmu tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Semoga kajian kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, 8:30 ya. 2:30 kurang. Jam 20.23, hampir 8:30. Kita seperti biasa dibuka dulu surat Al-Zalzalah, karena kemarin alhamdulillah surat Al-Anbiya sudah kita tuntaskan. Sekarang masuk pada surat Al-Zalzalah, surat 99. Seperti biasa kita baca dulu, kemudian terjemahkan dan baru masuk nanti kepada tafsirnya. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Idza zulzilat, jadi kalau diwakafkan itu zulzilat, tapi kalau diwasolkan disambung, wakaf itu diberhentikan, kalau wasol itu disambung. Wakaf zulzilat, karena itu merupakan fi'il madhi majhul, zulzilat. Kecuali kalau diwasolkan jadi til ardi, zulzilat til ardi. Idza zulzilat, jika digoncangkan. Apa yang digoncangkan? Al-ardu, si bumi. Bumi yang besar ini digoncangkan. Zilzalaha,
dengan goncangan yang sempurna. Terjemahkan dengan dahsyat. Karena zilzalnya merupakan masdar sebagai statusnya maf'ul mutlaq. Jadi bukan goncangan biasa, tapi goncangan yang sempurna. Karena zilzal ini diambil dari kata dasar zulzilat, dari zalzala zalzala yuzalzilu zilzal. Hanya kembali kepada al-ardu, kata ganti orang ketiga tunggal, tapi statusnya muannats, menunjukkan dia al-ardu ini statusnya muannats. Kan ada mudzakkar, ada muannats. Ha. Idza zulzilat, jika digoncangkan. Apa itu al-ardu? Si bumi. Goncangannya seperti apa? Zilzalaha, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajat, dan mengeluarkan. Apa itu? Siapa yang mengeluarkan? Al-ardu, si bumi. Bumi mengeluarkan apa? Athqalaha, seluruh isi bebannya. Athqala, akhrajat itu fi'il madhi muannats, karena al-ardu menjadi fa'ilnya, subjeknya. Akhrajat predikatnya. Kemudian yang jadi objeknya adalah athqala. Athqala. Kembali kepada al-ardu. Sedikit-sedikit ya belajar nahwu. Yang masuk ataupun tidak, paham ataupun tidak. Memang seperti itu, kecuali kalau mempelajari itu dasarnya. Wa akhrajat itu fiil ataupun predikat kata kerja. Al-ardu adalah fa'il ataupun subjeknya. Athqalaha berupa mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Mudhof ilaih statusnya dia sebagai maf'ul atau objek. Waqala al-insanu, waqala, dan telah berkata siapa al-insanu, keumuman manusia. Apa perkataannya? Malaha, kenapa bumi seperti ini? Yauma idin, pada hari itu, tuhaditsu, akan membicarakan, akan menyampaikan pembicaraan. Menyampaikan apa? Tuhaditsu, siapa yang berbicara? Di situ pakai ta, ta'ut ta'nis, menunjukkan muannas. Berarti kembali kepada bumi, ya. Yauma idzin, pada hari itu, tuhaditsu, akan membicarakan, menyampaikan pembicaraan. Siapa? Bumi. Menyampaikan apa bumi itu? Akhbaraha, menyampaikan kabar-kabarnya tentang siapa dan bagaimana orang yang pernah hidup di bumi. Jadi bumi yang akan berbicara, ya. Nah, menyampaikan kabar-kabar, berita-berita. Bi anna rabbaka, karena sesungguhnya Rabbmu Muhammad, auha, telah mewahyukan laha, terhadap bumi. Maksudnya di situ nanti kita pelajari makna auha itu. Ada auha laha, ada auha ilaiha. Nah, auha di sini seperti apa? Sementara kita terjemahkan secara harfiahnya itu mewahyukan. Bi anna rabbaka, karena sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala auha, telah mewahyukan laha, terhadap bumi. Yauma idzin, pada hari itu, yasduru, akan muncul keluar apa? Annasu, semua manusia. Astatan, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Untuk apa? Liyurau, untuk diperlihatkan kepada mereka apanya? A'malahum, amal-amal mereka. Faman, maka siapa saja ya'mal, yang beramal, mithqala dzarratin, kebaikan,
mithqala dzarratin sebesar biji sawi, apa khairan kebaikan, yara maka orang itu akan melihat hu terhadap kebaikan itu. Waman dan siapa saja yakmal yang beramal mithqala dzarratin sebesar biji dzarrah syarran keburukan, yara maka orang yang mengerjakan sebesar biji sawi biji dzarrah keburukan, yara dia akan melihat hu terhadap perbuatan keburukannya. Jamaah rahimakumullah, surat Al-Zalzalah adalah surat yang ke-99 dan termasuk Makkiyah, berarti diturunkan di Makkah. Kenapa? Salah satu di antara tanda atau ciri kalau surat itu, ayat itu diturunkan di Makkah berbicara tentang iman. Sedangkan Yaumul Akhirah adalah bagian dari rukun iman. Tidak boleh seorang pun bergeser keyakinannya dari pasti terjadinya hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat seperti apa surat Al-Zalzalah itu, ya. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu tidak sekedar berfirman, sering saya ulang, tapi setiap kata, bahkan setiap huruf kalau kita baca itu mengandung pahala, melahirkan pahala. Dan setiap kata yang Allah firmankan itu mengandung tarbiyah dan hikmah besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman memiliki keinginan besar yang di situ ada ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran, sehingga baru dibaca saja memberikan efek terhadap hati dan ketenangan jiwa. Terlebih kalau kita pahami maknanya, kita pelajari tafsirnya, di situ akan ada sentuhan-sentuhan yang lebih terhadap keimanan kita. Jadi mengandung tarbiyah. Maka dilihat di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di dalam bahasa Arab, ya sedikit saya jelaskan. Mudah-mudahan bagus. Tidak dokter. Idza, jika, kalau kita menemukan kalimat idza dalam Al-Quran, ya, itu artinya jika, seandainya, jika. Ini sesuatu yang pasti terjadi. Ya, ada idza, jika. Kemudian ada juga selain idza, ini juga jika artinya. Tapi ini sesuatu yang belum tentu terjadi. Ada lagi lau, seandainya, jika juga artinya. Kalau lau ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sering kita temukan dalam Al-Quran. Kalau tidak, sesuatu yang akan terjadi tapi pasti terjadi. Tapi kalau ini sesuatu yang belum pasti terjadi tapi bisa terjadi, ya. Itu perbedaan idza. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang akan terjadinya hari kiamat, kemudian tentang neraka, surga, menggunakan idza karena sesuatu yang belum terjadi tapi pasti terjadi, ya, pasti terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilat, jika digoncangkan, al ardu, bumi. Di dalam bahasa Arab ada namanya fiil, ya. Nah, jelaskan fiil itu adalah kata kerja. Kata kerja. Kalau ada fiil berarti ada fa'il. Fa'il ini adalah subjek.
memakannya. Kemudian ada maf'ul. Kalau maf'ul ini adalah objek yang keliru, ya, objek. Ini kata kerja yang mengerjakan yang jadi sasaran yang dilakukan, sasaran yang dikerjakan. Nah, misalkan ya, apa namanya? Asli kalimat zalzal atau misalkan akala, ini untuk membandingkan ya, sedikit ada tambahan ilmu dalam persoalan bahasa. Akala telah makan Ahmad. Ini apa namanya? Akala predikat ya. Berarti kata kerja. Ahmadu subjek. Kira-kira ini memerlukan objek enggak? Memerlukan enggak? Apa yang dimakannya? Menjelas. Akala telah makan Ahmadu. Makan apa? Makan orang atau makan daging, makan buah, kan tidak jelas. Misalkan mau makan apa? Coba. Akala Ahmadu. Ini tanda dalam bahasa Arab, ini tanda dia sebagai panggil subjek. Akala Ahmadu. Telah makan si Ahmad. Makan apa? Pisang, boleh. Mauzan, bisa mauzan, pisang. Kalau mauzan berarti pisangnya ini bersifat nakiro. Nakiro itu bersifat umum karena pakai kata tanwin itu bahasa Arab. Bisa pisang raja, pisang apa lagi? Pisang Ambon, pisang lagi. Pisang apa namanya? Yang paling enak itu muli, ya. Bisa juga pisang tanduk kan masih umum. Ini tanda umumnya ini. Tapi kalau ini dihilangkan, tidak ada tanwinnya, maka wajib ada alif lam. Al-mauza itu dalam bahasa Arab. Al-mauza. Akala telah makan Ahmad si Ahmad al-mauza, sebuah pisang. Nah, ini pisang kalau sudah ada alif lam itu bukan sembarang pisang. Maka harus tanya si Ahmad, kesukaan Ahmad pisang apa? Oh, pisang muli. Jadi sudah diketahui maksudnya, bukan sembarang pisang. Jadi namanya alif lam ma'rifah, sudah diketahui. Jadi akala Ahmad al-mauza. Oh, si Ahmad memang sukanya pisang muli atau pisang anggur. Jadi bukan sembarang pisang. Itu tanda lam. Itu hebatnya dalam bahasa Arab. Tapi kalau tidak ada iklannya tadi, ya, sembarang pisang. Bisa juga yang disukai ibu. Tadi apa namanya? Pisang keju katanya. Bisa. Karena orang sekarang kan banyak tidak jujur jualan. Pisang rasa keju. Ya pisang rasa pisang. Masa pisang rasa keju tidak jujur itu. Terus ada juga apa namanya? Sambil digoreng itu singkong keju itu nggak boleh ya. Singkong rasa singkong kan. Mauzan itu bersifat umum apa saja ya. Mau anggur, mau anggur. Nah ini kita kembali pada pembahasan. Ini tandanya objek ataupun pakai alif lam tetap harus al-mauzan. Tidak boleh al-mauzu, al-mauzi. Kalau ada yang baca al-mauzi berarti tidak paham bahasa Arab. Akala Ahmadu al-mauzi itu enggak paham bahasa Arab. Akala Ahmadu al-mauzu berarti itu enggak paham bahasa Arab. Kalau al-mauzu dia sama-sama jadi fa'il, itu yang dimakan siapa? Pisang bisa makan Ahmad, bisa makan pisang. Nah, makanya dalam bahasa Arab seperti ini. Ini tanda dia subjek, ini tanda dia objek. Oke. Akala Ahmadu mauzan atau al-mauza. Ahmad telah makan pisang. Subjek, predikat, subjek, objek. Ya. Nah, ini secara berurutan. Kemudian dibikin ada namanya fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul ini kalau ini artinya akala memakan Ahmad mauzan pisang. Nah, kalau naibul fa'il fi'il majhul dia predikat kata kerja tapi majhul. Disebut majhul itu dia pakai rumus fu'ila, jadi ukila.
dimakan. Kalau ini kan akala makan. Kalau ukila dimakan. Apa al-mauzu? Al-mauzu dimakan apa? Al-mauzu pisang oleh si anak. Jadi ukila al-mauzu, pisang itu telah dimakan. Nah, begitu juga sama ya ketika sudah masuk pada pembahasan ini namanya ukila fi'il madhi tapi majhul karena maknanya dimakan. Al-mauzu menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il itu kalau ada yang menikah biasanya ada naib ya. Naib ya. Naib itu pengganti ya. Pengganti dari posisi apa? Subjek. Makanya dia mestinya ini subjek, dia sebagai pengganti posisi subjek. Ukila al-mauzu, telah dimakan apa? Itu bisa. Ini belajar bahasa Arab. Kita masuk kepada pembahasan. Nah, kalau sudah disebut ukila itu sudah pasti sudah masuk perut, sudah dimakan ya. Karena namanya juga dimakan, sudah tidak ragu lagi ya. Nah, sekarang idza zulzila. Asli kalimatnya itu idza zulzila, ada tahnya ya. Pertama, ini aslinya adalah zalzala yuzalzil. Zalzala yuzalzil. Zalzala itu artinya adalah menggoncang. Kalau bumi karena statusnya ini bukan mudzakkar tapi muannats. Muannats itu kalau gampangnya muannats itu untuk perempuan, kemudian mudzakkar untuk laki-laki ya. Nah, tapi bumi ini al-ardu, semua para ahli bahasa dari dulu sampai sekarang juga sepakat kalau ini adalah statusnya muannats, maka tandanya harus pakai ta ya. Zalzalat al-ardu misalkan ya. Bahasanya zalzalat, kemudian ada alif lam diwasalkan disambungkan zalzalatil ardu atau zalzalat al-ardu. Zalzalat menggoncang apa? Al-ardu si bumi. Berarti bumi dengan sendirinya dia menggoncang. Nah, ini fi'il, ini fa'il. Tapi kalau sudah zulzila, ini namanya fi'il madhi majhul. Maknanya bukan menggoncang lagi, tapi digoncangkan. Siapa? Al-ardu si bumi. Si bumi digoncangkan. Oleh siapa? Berarti ada yang digoncangkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kalau sudah digoncangkan itu pasti sesuatu yang pasti digoncang. Idza zulzilatil ardu. Kemudian yang kedua, perhatikan. Idza zulzilatil ardu, jika digoncangkan si bumi. Ingat kalimat idza. Idza ini sudah sesuatu yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Idza zulzilatil ardu, jika bumi digoncangkan. Kemudian setelah itu ada kalimat zilzalaha ya. Zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini statusnya dia maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu dia diambil dari kata dasar awalnya fi'il ya. Predikatnya zalzala yuzalzilu zilzalan. Ini masdar ya. Maka seperti seseorang misalkan jalasa ya, Ahmadi dan Nahu ya, Ahmadi bin Zaid. Biasanya dari subjek itu sama Zaid. Sedangkan yang jadi maf'ul objek biasanya amron, amal. Jadi misalkan dorba telah memukul siapa? Ahmad si Ahmad. Siapa yang dipukul? Amron, amal. Ya, amal jadi objek
itu dalam belajar nahu begitu ya, buku kata bahasa. Jalasa Ahmadu, jalasa telah duduk Ahmad. Kemudian dibikin di sini maf'ul mutlaknya dari masdar pecahan kata dari jalasa. Jalasa yajlisu julusan. Nanti ada pelajaran ilmu sorok ya, untuk pecahan kata. Jalasa ada yang begitu. Ada juga jalasa yajlisu julusan. Tulislah julusan. Nanti ini kan tafsir bukan dari bahasa Arab, cuma sedikit di sini. Jalasa telah duduk Ahmad. Duduknya yang bagaimana? Julusan dengan benar-benar duduk. Orang duduk kan kalau nggak pakai kalimat ini, tidak pakai masdar, misalkan jalasa Ahmad duduk. Duduknya bisa sambil begini, tapi duduk. Namanya duduk yang begini nempel ke tembok, ya, ke lantai. Jadi bisa sambil senderan, sambil ngantuk, itu juga duduk sana, ya. Bisa sambil ngorok, ya. Bisa juga sambil teklak-tekluk, ya. Yang penting duduk. Tapi kalau sudah pakai maf'ul mutlak, ya, yang diambil pecahan kata dari sini, jalasa telah duduk Ahmad julusan dengan benar-benar duduk. Itu sudah duduknya begini. Ya. Jalasa Ahmad julusan. Dia tidak ngantuk, ya, matanya juga dia serius, ya, konsentrasinya juga sempurna. Kemudian dia juga begini. Itu namanya duduk. Yang pakai kalimat julusan. Tapi kalau tidak ada julusannya, jalasa Ahmad bisa sambil begini, bisa sambil nyandar, ya. Nah, tapi kalau pakai julusan sempurna duduknya. Nah, itu bahasa Arab. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kabar kepada kita. Tidak sesuatu yang pasti terjadi tapi belum terjadi. Satu, ya, informasinya. Kedua, zulzilat pakai fi'il madhi majhul yang maknanya digoncangkan. Apa al-ardu bumi yang besarnya akan digoncangkan. Ini kabarnya. Tidak sesuatu yang bukan pasti terjadi tapi belum terjadi. Sehingga yakin pasti terjadi. Cuma belum. Zulzilatul ardu digoncangkan si bumi itu. Nah, ini tuh menghilangkan keraguan pasti. Ditambah lagi pakai maf'ul mutlak. Goncangannya kayak gimana sekarang juga ada. Bumi digoncangkan di Aceh, terjadilah tsunami, ya, sampai goncangan terasa sampai sini, tapi tidak terasa di negara yang lain. Berarti sebagian bumi itu nggak pakai zilzalah, hanya zulzilatil ardu saja. Ya, sebagian bumi itu pun goncangannya sudah itu pun terasa. Ya. Belum lagi 82 seperti apa namanya di Tasikmalaya, kentut sedikit, ya, galunggung, ya, itu terasa di sini sampai ke Australia. Nah, itu zulzilatil ardu. Tapi ini Allah menyampaikan kabar informasinya pakai maf'ul mutlak zilzalah. Ya, yang diambil maf'ul mutlak dari kata dasar zalzalah ini. Kemudian hanya kata ganti orang ketiga tunggal al-ardu bumi. Maka maknanya kalau dipahami bahasa terasa kemujizatan Al-Qur'annya, kalau ini bukan dusta pasti terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Jika bumi pasti nanti akan digoncangkan zilzalah dengan goncangan yang sempurna, ya. Kecuali kalau tidak ada ininya seperti tadi ini, bisa dipahami. Ahmad duduk sudah, tapi kalau pakai jurusan yang diambil dari kata dasar jalasa predikatnya, ini serius duduknya. Ini juga goncangannya bukan sekedar goncangan, tapi sempurna goncangannya, ya. Zilzalah, sempurna goncangan. Itu yang pertama. Makanya Al-Quran itu mengandung makna yang sangat mendalam. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajat, dan mengeluarkan. Siapa? Al-ardu, bumi itu. Mengeluarkan apa? Athqalaha, seluruh isi bebannya. Jamaah rahimakumullah. Ada beberapa pendapat. Satu, athqalaha itu
ada yang menafsirkan sebagian ulama tafsir dalam Ibnu Katsir disebutkan di sini itu adalah al-mayyit, mayit-mayit yang sudah pernah mati itu. Kemudian ketika ada goncangan yang pertama hancur bumi ini, goncangan yang kedua kemudian dibangkitkan lagi seluruh apa yang pernah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mayit ya dalam perut bumi ini berarti menjadi apa? Menjadi beban bumi ya. Karena mayit itu kan manusia. Sehingga dalam Al-Qur'an jin dan manusia itu disebut ats-tsaqalain. Coba kita lihat ayatnya ya. Di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-31. Di Quran antum surat Ar-Rahman surat berapa? 55 ayat yang ke-31. Allah mengatakan istilah ats-tsaqalan. Kan tsaqalan ini kata dasarnya sama dengan ayat yang kedua dalam surat Al-Zalzal. Jadi kalau ada yang menerjemahkan seperti penulis kiamat sudah terjadi, dia berarti nggak paham bahasa Arab. Ya, kalau paham bahasa Arab, dia akan meyakini kiamat belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Nah, ada kalimat wa'akhraja, wa'akhrajatil ardu asqala. Kalimat asqala wa akhraja dan mengeluarkan. Wa akhraja dan mengeluarkan siapa al-ardu min asqala, beban, seluruh isi beban. Yang pertama, asqal itu adalah mayit. Mayit itu manusia. Kalau jin bisa mati gak? Bisa gak? Saya tanya dulu. Jin bisa mati gak? Oh, bisa kan? Kecuali apa? Iblis. Ada iblis itu abadi, tapi anak keturunannya iblis itu bisa mati, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat yang ke-50, ya. Di situ disebutkan apa tattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sal zalimina badal. Apakah kalian mau menjadikan anak keturunannya si iblis itu dijadikan tempat untuk berlindung, ya, sebagai wali selain aku, kata Allah. Padahal iblis itu dan keturunannya adalah musuh bagi kalian. Jadi ada keturunannya. Iblisnya nggak mati, tapi keturunannya terus, ya. Makanya di dalam surat As-Saffat ayat 1 sampai 10 termasuk dalam surat Al-Mulk Allah katakan rujuman lis syayatin. Di antara Allah hikmah menciptakan bintang itu adalah untuk gugusan-gugusan bintang itu untuk melempar setan yang hampir mau mencuri berita dari malaikat. Kemudian Allah perintahkan, kemudian gugusan bintang itu mengeluarkan gugusan-gugusannya dalam rangka apa? Melempar dan membunuh setan dari kalangan jin. Makanya jin juga bisa mati. Kuburannya di mana? Sampai mikirkan itu. Yang jelas-jelas. Tapi kita yakin kalau jin itu punya taklif ibadah, ya, karena dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56 Allah katakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti ada taklif ibadah, kan? Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku. Jadi diciptakannya untuk beribadah kepada Allah. Berarti ada taklif ibadah. Maka jin ada yang menjadi jin munafik, ada jin kafir, ada jin zalim. Cuma nggak tahu apakah jin itu ada DPR-nya, MPR itu sampai nggak usah mikirkan itu. Yang jelas-jelas saja dalilnya. Sekarang mati, iya mati. Cuma kuburannya di mana? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam Al-Quran, ya, surat Ar-Rahman ayat 31, jin dan manusia itu disebut thakolan. Diambil dari kata thakola. Thakola itu artinya beban. Ya.
Asqalaha. Fakolan. Fakolan. Nah ini dari fakola yakul itu artinya adalah beban berat. Manusia dan jin disebut di sini juga fakolan. Sanafrugu lakum ayyuhas fakolan. Ada kan? Sanafrugu lakum, kami kata Allah akan memberikan kepada kalian perhatian penuh kata Allah. Ayyuhas fakolan, wahai dua makhluk yang menjadi beban bumi. Maksudnya manusia dan jin. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa asqalaha itu bumi akan mengeluarkan seluruh mayit-mayit yang sudah pernah mati di kuburan dikeluarkan. Nah, itu pendapat yang pertama. Karena manusia dan jin disebut saqalan, asqalah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dilihat pada surat Az-Zumar. Di sini disebutkan surat Az-Zumar. Surat berapa itu? 39 ayat 68. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah. Itu juga fi'il madhi majhul, di dan nufikha. Ukila, dimakan, nufikha, ditiup. Di wa nufikha, dan akan ditiup. Apa itu? As-sur, sangkakala, oleh malaikat. Faso'iko man fis samawati wa man fil ardi. Nah, di garis bawahi. Maka matilah siapa saja yang ada di langit dan siapa pula yang ada di bumi. Saya tanya, di langit ada kehidupan enggak? Ada enggak? Ada. Makanya di situ ada man. Dalam bahasa Arab menjelaskan man fis samawati, kan? Akan matilah ketika tiupan yang pertama, matilah man siapa saja yang ada di langit. Kalau ma, apa artinya? Sesuatu yang tidak berakal. Tapi kalau man itu artinya sesuatu yang berakal, berarti ada kehidupan. Makanya di sana ada malaikat, ya. Ada juga di sana makhluk lain, man. Selain malaikat juga ada, termasuk jin juga kan, ya, berkeliaran di sana. Itu kan berakal, jin berakal, malaikat juga berakal. Makanya kalimatnya man fis samawati. Maka matilah siapa saja yang berakal yang ada di langit, bisa malaikat dan yang lainnya. Wa man fil ardi, dan siapa saja yang berakal fil ardi, di muka bumi, manusia ya, termasuk jin. Illa man Allah, kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Summa, kemudian nufikha, ditiup lagi, fihi, sangkakala tadi, ya, trompet tadi ditiup lagi. Berarti yang kedua kalinya. Tadi yang pertama. Summa nufikha fihi, summa itu artinya kemudian, tapi jedanya lama. Setelah mati semuanya jedanya lama. Maka dikatakan orang yang seburuk-buruk manusia adalah orang yang tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadinya huru-hara akhir zaman, terjadinya hari kiamat. Orang yang paling buruk itu orang yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Makanya kita berlindung kepada Allah dalam doa kita supaya kita tidak menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Karena orang mukmin itu diwafatkan dulu semuanya dan tidak merasakan dahsyatnya bagaimana hancurnya bumi ini, ya. Tapi seburuk-buruk manusia kata Nabi adalah orang yang merasakan, ya, bagaimana terjadinya hari kiamat. Tsumma nufikha fihi, kemudian jedanya lama, ditiup lagi sangkakala itu oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ukhra, yang kesekian, yang kedua kali. Faidahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka ini berdiri menunggu putusan masing-masing. Jadi yang sudah mati, kemudian tiupan yang kedua dihidupkan lagi. Nah, makanya disebutlah di situ dengan sakolan, askola, dikeluarkan lagi
bumi mengeluarkan seluruh isi bebannya dari kalangan manusia yang sudah dimatikan kemudian dihidupkan lagi. Kalau dalam surat Al-Infitor, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian sudah mengerjakan usaha-usaha kalian di bumi itu. Famulaqih, kemudian kalian akan bertemu dengan Allah untuk menghisabnya, antri, ya, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa beliau mengatakan pendapat ini itu benar. Kalau asqalaha di situ adalah seluruh isi bumi, maksudnya orang yang sudah pernah mati kemudian sangkakala yang kedua ditiup lagi kemudian dihidupkan lagi. Nah, bumi ini mengeluarkan isi orang yang sudah pernah mati dari kalangan manusia tadi yang disebut dengan asqalaha, tsaqalain. Itu pun Allah Subhanahu wa taala meyakinkan lagi kepada kita dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Ini kata Ibnu Katsir. Yauma yaqumun nasu, yaitu pada hari berdirilah manusia, bangkit manusia itu. Li rabbil alamin, bangkit menuju Allah Rabb semesta alam. Bangkitkan lagi. Ayo al-ikhwah rahimakumullah. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Ibnu Katsir di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-1. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Kenapa? Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangnya hari kiamat itu syai'un azim, adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Jadi ayat itu menguatkan keyakinan kita atas pasti akan terjadinya hari kiamat. Bahkan kalau dibaca lagi ayat keduanya, ngeri itu Allah gambarkan. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Seandainya ya. Di situ kalimatnya dalam surat Al-Hajj ayat yang keduanya, syai'un adzim. Seandainya kamu Muhammad memperhatikan, ya, seandainya kamu melihat, menyaksikan bagaimana ketika dahsyatnya hari kiamat itu, seorang ibu yang sedang hamil mengeluarkan bayinya. Coba saya lihat dulu ayat kedua kan. Yauma tarawunaha, yaitu pada hari ketika kalian menyaksikan, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap yang menyusui seorang ibu itu melemparkan bayinya. Jadi enggak mikir, ya. Yang dipikirkan dirinya sendiri. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap ibu yang hamil mengeluarkan bayinya. Dia enggak terasa. Wa taran nasa sukara, dan kamu menyaksikan manusia seperti dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukar, padahal tidaklah mereka itu mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi karena siksa Allah sangat keras. Itu dikatakan inna zalzalatas sa'ati syai'un adzim. Gonjang-ganjingnya hari kiamat itu adalah sangat dahsyat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari itu manusia bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Jamaah rahimakumullah. Kemudian sebagian pendapat ulama yang lain, wa qala ba'dul ulama, sebagian pendapat ulama yang lain tentang asqalaha. Kalau pendapat tadi adalah mayit manusia dari kuburannya dibangkitkan pada tiupan yang kedua, karena tiupan yang pertama mematikan, tiupan yang kedua membangkitkan dari kuburannya. Kemudian setelah itu menuju Allah Subhanahu wa taala untuk
ngabalikeun apa yang pernah dilakukannya ketika di dunia. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaq. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat asqalaha itu adalah semua isi bumi, ya, bukan hanya mayit saja, manusia. Ada sebuah hadis di sini. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqiul ardu aflada kabidiha amsal al-ustuwani minad dhahbi wal fiddah. Bumi itu mengeluarkan seluruh isi perutnya, ya, seluruh isi dalam perut bumi itu dikeluarkan semuanya, ya. Seperti ada minad dhahbi wal fiddah, ada emas, ya. Kemudian ada juga perak. Fayajiul qatil, berkatalah seorang pembunuh, fayaqulu fi hadza qataltu, dia berkata, karena emas dan perak inilah kemudian aku membunuh orang lain, ya, gara-gara itu. Wayajiul qati'u fayaqulu fi hadza qata'tu rahimi. Orang yang kedua berkata, orang yang kedua ini orang yang memutus tali silaturahim. Dia mengatakan, gara-gara emas dan perak inilah kemudian terputuslah silaturahimku. Wa yaji'us sariqu fayaqulu fi hadza quti'at yadi. Dia katakan, gara-gara emas dan perak inilah kemudian tanganku dipotong, kata si orang pencuri. Tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Kemudian mereka meninggalkan semua itu, meninggalkan emas dan perak itu semuanya, dan tanpa mengambilnya sedikit pun. Jadi ini sebagai dalil riwayat Imam Muslim bahwa yang disebut asqalah itu bukan hanya mayit yang kuburan mati kemudian dibangkitkan lagi, bukan. Tapi termasuk juga seluruh isi bumi. Ada kalimat di sini emas dan perak yang diperebutkan tadi, itu juga akan dikeluarkan, disebut asqalah. Kemudian kita lihat pada surat Al-Zalzalah ayat yang ketiga, wa qalal insanu malaha, dan berkatalah manusia ini, ya, kenapa bumi bisa sampai seperti ini, ya? Biasanya aman-aman saja, kemudian sekarang bisa menjadi hancur seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Nah, di situ ada alif lam insan. Alif lam di sini adalah alif lam istighraqiyah yang menunjukkan adalah keumuman, menunjukkan semua manusia, ya, tanpa terkecuali itu berbicara yang sama. Malah kenapa bumi bisa sampai seperti ini? Ini menunjukkan gambaran yang pasti, bukan satu orang yang mengatakan al-insan. Alif lam ini alif lam istighraqiyah, menenggelamkan seluruh makna, artinya semua manusia, bersifat umum, bukan khusus. Tapi seluruh manusia mengatakan, kenapa bumi bisa sampai seperti ini? Dengan goncangan yang sempurna. Kemudian yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu tuhadditsu, bumi berbicara, ya, menyampaikan akhbaraha, kabar tentang isi bumi. Tadi manusia di dalamnya, kemudian seluruh apa yang selain juga manusia, ya, membicarakan. Bagaimana membicarakannya? Mari kita lihat sebuah hadis, ya. An Abi Hurairah, saya agak merinding baca hadis ini, ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa nama asli Abu Hurairah? Lupa, ya. Abdurrahman as-Sakhar. Qala, berkata Abu Hurairah, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika membaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca kalimat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi mengkisahkan, menceritakan, menyampaikan
seluruh kabar isi bumi. Sedangkan kita nanti termasuk isi bumi, ya. Karena kita akan diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah, kemudian dibangkitkan. Nah, setelah itu bumi akan menjadi saksi dan menceritakan. Dan kita ninjak bumi kemana-mana, ya. Semuanya bumi itu akan menjadi saksi, berbicara. Qala, kata Nabi, atadruna ma akhbaruha? Apakah kalian wahai para sahabat tahu apa yang dikabarkan oleh bumi itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, kemudian Nabi menyampaikan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima amila ala dhahriha. Masyaallah, ya. Sesungguhnya bumi mengkhabarkan di sini, akhbaraha di situ dalam ayat itu adalah an tashhada, bumi akan menjadi saksi, ya. Ala kulli 'abdin, atas setiap hamba. Kalau namanya kul, itu namanya tidak tersisa. Ada innallaha dalam Al-Qur'an, ya. Ala kulli, innallaha ala kulli syai'in qadir. Namanya kul, ini sempurna, tak tersisa semuanya. Itu namanya kul. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu, semua tidak tersisa. Pokoknya sampai yang terkecil sampai yang tak terhingga, ya. Qadirun, Maha Kuasa. Itu namanya kul. Nah, di sini dalam hadisnya disebutkan kul. Bumi itu nanti akan bersaksi. Maksud menyampaikan kabar di sini, kata Nabi, bumi ini akan menjadi saksi ala kulli abdin, atas setiap hamba, semua hamba yang laki-laki, au amatin, atau hamba yang perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, semua, ya, yang pernah hidup di dunia. Itu bumi menjadi saksinya. Menjadi saksi terhadap apa? Bima amila, terhadap apa yang pernah dilakukan oleh hamba. Ala dhahriha, selama mereka hidup di atas bumi. Jadi bumi itu akan menceritakan, si fulan ini pernah berbohong, ya Allah. Si fulan ini pernah dia menipu orang lain. Si fulan ini pernah berzina di tempat ini. Kan semua yang dipijak oleh kita kan bumi semuanya, ya. Itu fa'akhbarah, ya. Bumi akan menyampaikan kabarnya. Akhbarah di situ, ya, menjadi saksi. Makanya hati-hati, pergi kemanapun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bumi akan menjadi saksi, menyampaikan. Antakula amila kada wa kada, dia bumi akan berkata, kata Nabi. Nabi sambil lantang berbicaranya kepada sahabat Abu Hurairah. Bumi nanti akan berkata, amila kada wa kada, ya Allah, si fulan ini, si fulanah ini melakukan ini dan itu, melakukan ini dan itu. Yauma kada, pada hari ini, wa kada, dan pada jam ini. Melakukan ini, jam ini, pada detik ini disebutkan. Faqala, kemudian Nabi melanjutkan, fahadihi akhbaruha, inilah yang disebut dengan kabar-kabar yang disampaikan oleh bumi, karena bumi bisa menjadi saksi. Masya Allah. Dan kita tidak bisa membela diri, kan, ya, sebagaimana dalam surat Yasin. Coba dilihat dalam surat Yasin. Kalau baca Yasin itu jangan cuma Jumat saja, selain Jumat juga dibaca, ya. Kemudian jangan cuma baca kalimatnya, maknanya juga dibaca. Surat Yasin surat berapa? Pada ayat 65-nya dilihat. Al-yauma. Oh, apa coba kita kalau baca ini? Al-yauma, pada hari ini, pada hari kiamat nanti, nakhtimu, khotama yakhtimu, nakhtimu, kami, kata Allah, akan mengunci, ya, mengunci ala afwahihim, mulut-mulut mereka dikunci. Gak bisa membela, gak bisa. Bumi jadi saksi, mulut dikunci lagi. Wa tukallimuna aydihim, kemudian yang akan berbicara itu tangan. Kata bumi, aku jadi saksinya gini-gini. Iya, tangannya akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya akan
bersaksi, karena kaki inilah yang menginjakkan di bumi itu. Bumi menjadi saksi, kaki juga akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Ketemu enggak? Ayat 65. Ayat 65. Surat 36 ayat 65. Pada hari itu, hari kiamat, kami, kata Allah, mencimati mulut mereka, tangan yang berbicara, kaki yang akan menjadi saksi. Disebut tashhadu, karena kaki ini yang nempel ke bumi, buminya yang akan berbicara nanti juga. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Baik. Jamaah rahimakumullah, merinding kan dengar ini, masya Allah, dan ini pasti akan terjadi. Ayat kelimanya, bi anna rabbaka auhalaha, karena kenapa bumi bisa berbicara, bumi bisa menjadi saksi, ya, bumi menumpahkan seluruh isinya. Kemudian bumi akan berbicara, si fulana ini melakukan hal itu. Kalau baik disampaikan kebaikan, si fulan ini pernah melakukan hal ini, kebaikan, ya, amal soleh. Si fulan ini dan fulana ini pernah melakukan perbuatan dosa zina, menipu dan sebagainya. Semuanya ada, ya. Dan mulut kita tidak bisa membela, bumi yang akan menjadi saksi, ya. Kenapa bisa demikian? Bumi bisa berbicara menjadi saksi. Dijawab oleh ayat yang kelimanya surat Al-Zalzalah, bi anna rabbaka, karena sesungguhnya Rabbmu Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, auhalaha, ya, auhalaha itu maknanya mau auhalaha, auha ilaiha, sama artinya. Dalam tafsirnya, auhalaha itu adalah adzan, adzana mengizinkan, adzanalah Allah mengizinkan kepada bumi, haji kata dari orang ketiga tunggal bumi, atau yang kedua maknanya amarota. Adzanalah amarota. Ini yang pertama, ini yang kedua. Dua-duanya sama, ya. Ini dalam tafsir. Adzanalah Allah mengizinkan kepada bumi, amarota, mana yang kedua Allah memerintahkan kepada bumi. Allah kan berkuasa, ya. Orang lagi sehat kata Allah sakit. Lagi nggak ada hujan, lagi kemarau kata Allah hujan, perintahkan hujan, terjadi hujan. Ini ke bumi juga. Bumi, ya, kata Allah, tumpahkanlah semuanya beban yang ada di muka bumi, tumpahkan, terjadi hari kiamat. Ya. Kata Allah, bangkitkan orang yang sudah mati, dibangkitkan lagi. Kemudian ceritakan dan jadilah kamu saksi. Jadilah dia menceritakan bumi itu dan menjadi saksi atas perbuatan seluruh manusia. Itu Allah yang memerintahkan, bukan kehendak bumi, tapi Allah lah yang memerintahkan. Karena Allah Maha Kuasa. Maliki yaumiddin, ya, dalam surat apa itu? Terlalu Maliki yaumiddin, Allah yang menjadi raja. Dalam Al-Fatihah kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tapi kalau dalam surat An-Nas maliki yaumiddin, ada maknanya memiliki. Memiliki itu termasuk di dalamnya merajai. Maliki yaumiddin, Allah yang merajai pada hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segalanya, berkuasa. Di dunia Allah berkuasa, tapi Allah membiarkan sesuai dengan pilihan hambanya, ya. Kemudian raja-raja kecil itu akan berkuasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berkuasa. King of the king, ya, berkuasa. Memerintahkan apa saja Allah berkuasa. Kemudian yauma idin, ayat yang ke-6. Yauma idin yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Nah, ini menguatkan kalimat sebelumnya dan hadis, ya.
tentang apa yang dikabarkan, diceritakan oleh bumi yang akan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Yaumaidin, pada hari itu, yasduru, manusia akan bangkit berdiri, annasu, si manusia itu, astatan. Astatan ini maknanya berkelompok-kelompok. Maknanya syatta, bermacam-macam. Untuk apa mereka berkelompok? Liyarau a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Jadi manusia itu keluar dari kuburannya berpencar-pencar, bermacam-macam. Kemudian mereka masing-masing menuju sesuai dengan amalnya. Kalau mereka orang yang ahlul jannah, berkumpul dengan ahlul jannah. Kalau mereka ahlun nar, berkumpul dengan ahlun nar. Untuk apa? Liyurau a'mal, untuk diperlihatkan amal-amal. Kalau ahlul jannah berkumpul, perlihatkan amal. Kalau ahlun nar, dikumpulkan dengan ahlun nar. Karena dalam hadis juga al-arwahu junudun mujannada. Jangankan ketika di akhirat, di dunia saja itu mereka akan berkumpul sesuai dengan sekufunya. Kalau imannya orang-orang Muslim fasik, dengan kualitas keimanannya sebagai kualitas orang fasik, berkumpulnya dengan orang fasik. Kemudian kalau dia orang mukmin, berkumpulnya dengan orang mukmin. Kalau orang munafik, ya berkumpulnya juga dengan orang munafik. Pasti itu. Makanya tukang musik lagi itu ketika ngomong adzan, santai saja kebanyakan mereka. Ya berkumpulnya dengan orang yang seperti itu. Gak suka dia kumpul-kumpul dengan majlis taklim. Berbeda dengan orang yang ahli ibadah, majlis taklimnya berkumpulnya dengan ahli majlis taklim. Kemudian di akhirat pun sama, kata Ibnu Katsir, astatan, itu berkelompok, bergerombol. Kalau orang mukmin dengan orang mukmin lagi ahlul jannah. Kalau orang ahlun nar, berkumpulnya juga dengan ahlun nar. Dan pada hari itu, kata Ibnu Katsir di sini disebutkan, kalau ahlul jannah liyurau a'malahum, di situ yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Surat Ali Imran ayat 106. Ada pada hari itu berkumpul, bergerombol, tabyaddu wujuh, yang wajahnya putih berseri, putih bersih. Itu ahlul jannah. Tapi ada juga kelompok gerombolan taswaddu wujuh, yang wajahnya itu hitam muram. Dalam sebuah kitab ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya yauma tabyaddu wujuh adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi orang-orang Islam yang disiplin keilmuannya berdasarkan disiplin ulumuddinnya. Ya, mereka ahlu sunnah wal jamaah. Tapi wataswaddu wujuh, mereka adalah orang-orang yang ahlul bidah, dengan kebid'ahan dalam akidahnya. Seperti orang-orang Murji'ah, orang Khawarij, ya. Kemudian yang lebih parah lagi adalah mereka adalah orang-orang Syiah. Mereka yang menyimpang dari trek akidah. Itu wajah-wajah mereka menjadi muram. Kemarin Khomeininya Indonesia sudah mati, ya. Itu kalau dia tidak tidak mencabut, ya, keyakinannya, watas wadhu wujuh, nanti wajahnya hitam. Makanya kita berusaha dalam hidup ini masih ada kesempatan untuk terus melengkapi hidayah kita dengan ilmu. Kenapa di situ dikatakan liyurau a'malahum? Liyurau a'malahum, agar mereka melihat amal-amal mereka. Di sini ada sebuah hadis yang panjang, ya. Sedikit saya gambarkan. Kalau dibacakan terlalu panjang. Hadis panjang sekali. Nanti kaitannya dengan ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir. Karena ada kalimat liyurau a'malahum. Nah, kemudian pada ayat yang ke-7 dan ke-8-nya dipertajam lagi, liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal meskipun sebesar biji dzarrah. Dzarrah ini digambarkan oleh para ulama bahasa. Dzarrah itu kalau kita lihat debu di kuda, ya,
di kuda digitukan debu seperti itu. Kemudian terkena cahaya matahari, itu namanya darroh. Gak bisa digambarkan seberapa ukurannya. Itu darroh, debu yang terkena matahari, kemudian diginikan di atas bulu kuda itu ya, punggung kuda. Nah itu namanya darroh kata ahli bahasa. Jamaah rahimakumullah, kalimat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ini memperjelas ayat yang ke-6, yaitu memperjelas kalimat liyurau a'malahum. Nanti akan diperlihatkan bergerombol manusia ini sesuai dengan kualitas amalnya. Nah, di sini Ibnu Katsir menyebutkan sebuah hadis yang sangat panjang. Saya bacakan aja terjemahannya karena panjang. Rasulullah SAW bersabda, kuda pembahasannya Nabi ini ya, ketika menjelaskan tentang liyurau a'malahum. Kuda itu untuk 3 orang kata beliau. Untuk orang yang dengannya dia mendapatkan pahala, 1. Yang kedua, untuk orang yang dengan kuda itu dia akan terlindung, 2. Yang ketiga, kuda ini untuk orang yang dengannya dia mendapatkan dosa. Ya. Kata Nabi, masih sabda Nabi ini, karena hadisnya panjang. Adapun orang yang mendapatkan pahala dengan kudanya adalah orang yang menggunakan kudanya di jalan Allah. Dia rawat dan dia pelihara kudanya di ladang hijau atau rerumputan. Setiap kali tali ikatannya mengenai tanaman atau rerumputan itu, maka terhitung baginya kebaikan. Dan seandainya talinya terputus, lalu kuda itu lari menjauh hingga mendaki 1-2 bukit, maka bekas tapak kakinya yang dia injakkan itu juga menjadi kebaikan bagi pemiliknya. Ini hadisnya sahih ya. Kemudian seandainya kuda itu melewati sungai, lalu kuda itu minum dari air sungai tersebut, sedangkan pemiliknya tidak berkehendak memberinya minum, tapi dia minum dari situ, maka pemiliknya mendapatkan 1 kebaikan, dan itulah pahala baginya. Ini yang pertama ya. Kalau intinya yang pertama ini, kudanya dijaga tidak melanggar syariat Allah SWT dan digunakan untuk di jalan Allah ya. Makanya para sahabat banyak punya kuda digunakan untuk di jalan Allah. Yang kedua, seorang yang menjadikan kudanya untuk mencari penghasilan, solusi kehidupan, dan untuk menjaga kehormatan dirinya. Ya ini untuk ngareoman misalkan ya, kemudian mencari nafkah pinggir jalan dengan kudanya. Namun dia tidak melupakan hak Allah pada kaki dan punggungnya kuda. Jadi tidak diperas tenaganya, tapi hak kuda juga dipenuhi, makannya, kemudian vitaminnya, dan punggung kudanya juga dibersihkan, dipencetan dan sebagainya. Jadi hak kudanya dipenuhi, hak Allah pada kaki dan punggung kuda. Maka kuda itu menjadi pelindung baginya. Jadi nuka dua mah dipakai usaha gitu ya, pakai usaha untuk melindungi kehidupannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Dan yang ketiga, seorang yang menjadikan kudanya sebagai kebanggaan. Hati-hati ya. Punya kuda itu bukan untuk pamer, kebanggaan, dan untuk permusuhan melawan hamba-hamba Allah umat Islam, dijadikan untuk dosa, termasuk untuk judi. Ada loh kuda untuk judi, itu punya kuda dipamerkan, kemudian bangga, kemudian dijadikan wasilah untuk murka Allah Subhanahu wa taala, jadi dosa untuk judi ya. Atau untuk di jalan syaitan ya, untuk membunuh umat Islam. Kemudian Nabi ditanya tentang keledai. Tadi kan kuda ya, tentang keledai ditanya. Kemudian apa jawab Nabi? Tidak ada wahyu yang diturunkan kepadaku tentang keledai, melainkan firman Allah mencakup manfaat seluruhnya. Apa itu? Yaitu surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan ke-8. Jadi Nabi menyatakan, dan Ibnu Katsir menyebutkan sini tentang hadis itu tentang kuda, karena ini gambaran yang sangat mudah. Kalau para sahabat ketika itu mereka punya kendaraan yang sangat
mereka banggakan yaitu kuda. Maka jangan sampai kuda ini menjadi pemberat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadikanlah itu wasilah sekecil apapun, sampai disebutkan bekas minjaknya saja itu dijadikan pahala, ya, mendapatkan satu kebaikan. Hatta membersihkan bulunya, badannya dibersihkan, itu juga dapat pahala. Memandikannya dapat pahala. Hatta ngasih makannya dapat pahala. Hatta, ya, Nabi menyebutkan secara khusus kotorannya yang dengan sahabat pemiliknya itu mengambil kotorannya, itu pun lewat kotorannya tadi membersihkannya dapat pahala. Tapi jangan disalahartikan, banyak yang hadis itu disalahartikan. Jadi pahala, jadi diambili, ya, kemudian disimpan jadi pahala. Lebih bahaya lagi pakai jimat, ya. Kan sekarang tuh orang kalau sudah mengkultuskan apa saja, mengkultuskan kuda bisa kotorannya jadi wasilah jimat, bahaya. Ustadz Jeffrey meninggalnya masih mending, alhamdulillah, bukan alhamdulillah meninggalnya, alhamdulillah nabrak pohonnya diambil coba ininya, kulitnya oleh orang-orang yang mengkultuskan beliau, dijadikan jimat. Itu kan bahaya, jadi wasilah kemusyrikan. Coba kalau beliau naik motornya jatuhnya ke Paciringan, tahu Paciringan? Yang diambil apa coba? Nah, bahaya. Atau ke toilet, ya, toilet sekarang cukir kena toiletnya bisa jadi. Makanya hati-hati kalau mencintai sesuatu, maksud Nabi itu tetap ada hisabnya. Nah, kuda pada itu sangat disukai oleh para sahabat, ya. Tapi sahabat menjadikannya sebagai wasilah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan bahwasanya di ubun-ubunnya, ya, di ubun-ubunnya kuda itu, ya, akan membawa kebaikan sampai hari kiamat. Jangan sampai kamalinaan, sehingga dijadikan sebuah hadis, buat contoh di sini bahwa sekecil apapun sampai debunya, ya, sampai bekas minjaknya itu mithqala dzarratin khairan yarahu, dia akan mendapatkan kebaikan dari sisinya. Tapi kalau itu dijadikan wasilah untuk kebanggaan, pamer, ya, itu juga akan mithqala dzarratin syarran yarahu. Kalau mungkin boleh dikiaskan, ya, seandainya tidak punya kuda, ya, tidak punya kuda, terus mobil kita, ya, Ranger Sport, ya, kemudian CRV, kemudian baby band dan sebagainya, ya, yang kita miliki menjadi sebuah kebanggaan, apakah itu tidak dihisab sama? Mithqala dzarratin syarran yarah, tapi bisa juga mithqala dzarratin khairan yarah. Saya punya kawan, ya, di Indramayu. Dulu kalau di antar-antar pengajian itu pakai mobil TSS Dolah pick up. Kata beliau tuh, katanya Ustaz Afwan, katanya pakai ini. Kemudian pada pengajian selanjutnya udah ganti lagi apa? Ranger Sport, pakai Honda Jazz. Terus saya bilang, kenapa udah ganti? Nggak enak katanya. Masa ngantar-ngantar Ustaz pakai TSS? Ya sudahlah, saya beli Ranger Sport. Saya bilang mudah-mudahan ini, ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, ya, semuanya menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin yang dapat kita pelajari sedikit, ya, tentang surat Al-Zalzalah. Insyaallah yang akan datang masih panjang menjelaskan ayat yang ke-7 dan ke-8-nya. Ini baru sekilas saja secara umum ayat yang ke-7 dan ke-8. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang